Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang pembukaan Epic 2025 agar duit cuannya nggak lewat lagi ya. 2024 ini cuannya mungkin ada yang lewat, nah 2025 jangan sampai. Jadi permasalahannya adalah rencana kerjanya ini harus disiapin ya, harus disiapin. Jangan sampai ada rencana kerja juga nggak dijalanin juga gitu. Gimana caranya biar apa yang udah direncanain dipraktekin dan kita cek hasilnya kayak gimana gitu. Karena kalau nggak ngelakuin ini semua, kita nggak punya target, kita nggak punya rencana kerja buat ngejar target, ya pasti cuannya bakal lewat doang gitu. Nah di sini sebenarnya Firman udah bikin ya di tahun sebelumnya 2024 ini tentang blueprint, karena di sini menggunakan YouTube, jadinya YouTuber. Sebenarnya bisa pakai TikTok atau IG, terserah ya. Tiga-tiganya juga boleh, YouTube, TikTok, IG ya. Mana lebih bagus ya, lebih banyak mata memandang. Nah di sini sebenarnya udah dibahas ya. Kalau mau nonton videonya tinggal ke sirtiman.com, cari yang jurnal tantangan kreator. Nah di sini Sirtiman coba mau ininya kayak gimana. Pengen lihat skema apa, ternyata sinyalnya masih melehoi, kualitinya kurangin. Udah kecil ya. Jadi intinya itu kita sebagai bisnis online kan membutuhkan audiens ya. Ini membutuhkan audiens gitu. Jadi bentar, ini mengganggu gambarnya. Butuhkan audiens, membutuhkan pembeli, mata memandang juga. Kita juga harus aktif ya, harus bisa mendapatkan kepercayaan dari orang-orang gitu. Nah dengan di sini sosial media merupakan salah satu cara yang ampuh ya, dibanding cuma jadi konten kreator gitu. Di sini Sirtiman menambahkan ya. Mungkin kalau dulu pola pikirnya kita jadi YouTuber, bikin video sebanyak-banyaknya, bikin video yang kualitas, ikutin algoritma, 2 tahun 3 tahun nanti memetik hasil. Ya udah gitu doang gitu loh. Jadi hasilnya dari view, dari subscriber, dari orang yang klik iklan. Nah di sini kan pola pikirnya konten kreator seperti itu. Nah sekarang kalau Sirtiman bilang zamannya itu udah berubah gitu. Zamannya ini gimana caranya bikin video di YouTube tapi juga cepat dapat duit gitu ya. Cepat semua kan pengen cepat dapat duit. Nah, makanya di sini gimana caranya gitu. Di sini kita lihat ya, empat kuartal, dibagi 4 kuartal. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Dan ini targetnya nih $4.000 ya targetnya. Ini kalau dalam rupiah mungkin ya sekitar ya 50 juta lah dalam 1 tahun. Usahain dapat segitu tuh. Kalau lebih bagus, kalau di bawahnya ya minimal ada peningkatan dibanding cuma jadi konten kreator doang yang ngandalin klik dan ya pokoknya endorse gitu ya. Kalau untuk endorse ini beda lagi kita bahasnya ya. Di sini ini usahain kita dari konten ini menghasilkan duit gitu. Jangan ngarepin dari endorse dulu. Bedanya apa sih? Kalau endorse ini kadang terlalu menyetir isi konten kita, jadinya ya semua yang tadinya ibaratnya
kemurnian ya, banyak ide atau gagasan kita bisa kemungkinan dipasung gara-gara kebanyakan kemauan dari para endorse. Nah, di sini kita lepas dari endorse dulu. Kuartal pertama ya, sebenarnya ini bisa langsung dilakuin untuk pemula gitu. Kuartal pertama ini langsung target 1 jam bikin channel ya. Targetnya nih apa? Target pasarnya nih apa? Anak muda, bisnis online atau masak atau apa, pokoknya targetnya nih orangnya kayak gimana atau apa. Bikin akun 1 jam ya, bikin channel YouTube 1 jam, pokoknya terserah, pakai handphone bisa, isi data, pokoknya gimana caranya biar bikin dulu deh gitu. Soalnya 1 jam ini pengaruh, kadang orang mungkin sampai 2 tahun 3 tahun nggak pernah bikin karena dia nggak mau menyisakan 1 jam untuk bikin akun YouTube gitu. Jangan kalau bikin akun YouTube kemungkinan bisnisnya dia bisa berkembang, tambah besar juga. Ya mengubah dirinya yang tadinya mungkin biasa aja menjadi orang yang punya target, yang pokoknya punya bisnis seperti itu. Dan ini support ini sebenarnya support ini ya karena ini pemula ya. Support ini sebenarnya ya berawal dari yang deket-deket aja ya, kayak orang rumah, saudara, tetangga ya, seperti itu ya, karena emang baru mulai jadi butuh support ya. Ajak yang lain, kadang apa ya, untuk pemula tuh kadang malu gitu loh, tetangga aja kerjanya jadi YouTuber gitu. Jadi ya pokoknya banyak pikiran, banyak pertimbangan, tapi sebenarnya namanya baru mulai kita butuh support gitu. Karena dengan orang-orang terdekat ini ya otomatis lebih cepat. Jadi kuartal pertama ya, di sini sarankan bikin 72 video gitu. Nah, disinilah yang membedakannya ya. Targetnya 72 karena pemula kita harus banyak ya, pokoknya belajar ya, malas, pokoknya ngelawan rasa malas, ngelawan rasa kebanyakan mikir, overthinking. Ini kita harus belajar, harus stabilin ya, upload kontennya, bikin videonya, pokoknya belajar cara bikin thumbnail, belajar cara ya pokoknya template videonya dan lain-lain ya, modelnya kayak gimana gitu. Pokoknya 72 video usahain dalam 3 bulan ya. Jadi kalau sebulan ini kurang lebih 70 ya, sebulan ini ya 20-an lah, 25 video ya seminggu. Ya kalau bisa sehari satu aja ya, sehari satu atau pokoknya 101 atau dua lebih bagus gitu. Karena emang yang membedakan ya, kalau kita udah produktif, sering upload, ini hal yang tadinya orang pikir sulit buat kita nih jadi biasa gitu. Jadi ya fungsinya ini kita ngelatih agresif, yang ngelatih di sini juga jangan sampai over apa sih, ya itulah kayak kalau jadi konten kreator biasa kan bikin 72 ini ya, kadang mereka seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu ya. Cuma efeknya setelah lama, misalnya akhir tahun mereka hasilnya yang nggak bisa dianggap bagus, ini mereka akan drop gitu, mungkin akan nggak lanjut lagi, mungkin akan cari yang lain deh karena dianggap tidak menghasilkan ya, seperti itu. Makanya di sini kuartal pertama 72 video gitu. Ini di sini sebenarnya nggak usah intinya orang nih percaya kita dulu, karena ada support 1 jam kita bikin dari awal ya, cupu-cupunya ketahuan targetnya siapa gitu. Dan ini butuh support ya, support ini ya kita butuh ya, namanya pemula gitu ya, dari mana aja lah, nggak usah malu, nggak usah gengsi, yang penting jalan gitu, menuju kuartal 2 ya. Di kuartal 2 ini, nah inilah yang membedakan. Kuartal 2 ini kita langsung bikin situs ya, bikin website. Kenapa sih? Ini kayak Sertiman aja ya, website ini ya, bikin. Sertiman juga punya channel YouTube, langsung punya bikin website gitu loh. Intinya di website ini ya bisa banyak hal ya.
kita bisa naruh tentang kepercayaan ya, tentang kepercayaan orang. Kalau ke website mungkin lebih percaya, juga naruh penawaran bisnis dan lain-lain. Jadi dengan mampir ke channel, kita taruh misalnya di sini situsnya stephensirtiman.com. Orang kalau ngelihat profil profil atau di beranda ngelihat profilnya, atau nanti di setiap video nanti akan berkunjung ke sirtiman.com. Mereka baca lihat nonton video ini, mereka jadi lebih percaya. Ada penawaran bisnis kayak produk digital yang bisa di-download gratis, atau yang berbayar, atau yang produk yang mentoring mahal. Orang pasti akan yakin gitu, akan lebih kenal, lebih yakin. Itulah fungsinya website ini ya, personal branding ya, karena kita nih orang gitu loh. Kalau untuk konten kreator itu ya beda sama agensi ya. Konten kreator butuh satu profil orang yang bisa dipercaya gitu. Malah disarankan ya, meskipun agensi juga tetap ada satu orang yang bisa menjadi ya pokoknya pasang muka ya. Di sini kayak model kayak Apple aja, Apple atau ya pokoknya Apple terkenal dengan itunya ya, produk iPhone-nya ya, sama ya pokoknya yang mempopulerkannya Steve Jobs gitu. Misalnya kalau Microsoft Office, Bill Gates seperti itu. Dan ya banyak yang ada dari AMD itu, yang ya pokoknya yang setiap brand biasanya membawa orangnya, humasnya lah istilahnya seperti itu. Nah, dia bikin situs kayak gini aja itu, nggak usah rempong, nggak usah jangan terlalu bikin situs yang jualan ya, kayak toko online gitu. Jangan, disarankan bikin yang personal branding. Kalau bikin yang jualan, nanti kayak di sini taruh di bagian toko. Misalnya di sini contohnya yang jualan ini kayak toko sir, produk-produk ini. Nah, ini bikin beda lagi, rekomendasi ini sebagai website toko affiliate aja, yang mau jual apa aja bebas. Yang jelas personal branding dulu guys, karena YouTuber nonton YouTube biar kenal kita, ke website lebih kenal lagi, lebih yakin mereka bakal support kalau konten kita dinilai ya berpotensi lah, pokoknya cocok gitu. Di sini ISE ini sebenarnya ya kita ke affiliate dulu ya. Affiliate ini kayak tadi, selain kita punya situs, kita juga affiliate kayak gini ya. Ini jual produk affiliate semua. Jadi bikin satu lagi, cuma di sini Sirtiman yang nunjukin tetap ya, ada channel video, jadi orang bisa ya nggak ragu biar beli produk affiliate. Oh, ini produknya Sirtiman gitu. Di sini akan kenal, gabung ke grup WA, jadi akan lebih kenal lagi. Jadi orang akan beli, tinggal ya kesini gitu, beli, kita dapat komisi dari produk affiliate seperti itu. Nah, tinggal kalau sebenarnya ICE ini boleh dibilang ya kepercayaan gimana caranya biar mereka nih percaya. Ini sebenarnya lebih ke kita melakukan ya pokoknya sharing. Dan disaran kalau menurut Sirman sharing, kita juga punya formula bisnis, punya sistem. Jadinya ya kitanya bernilai, orangnya juga merasakan manfaatnya seperti itu. Dan di sini kita punya situs jualan produk affiliate, dan ini kita juga tampil ya, nggak cuma personal branding tapi benar-benar kasih pengalaman ya. Kayak di sini Sirtiman, produk digital, peta cuan, mentor gratis, dan lain-lain. Inilah ISE-nya, maksudnya kayak gitu loh, yang berbuat sharing value ya, nilai kepada orang-orang gitu. Nah, ini untuk di kuartal 2 ini kita bikin 36 video. Ini kalau bikin 36 nih jangan terlalu saklek ya.
bikin 40 atau 50 juga nggak apa-apa gitu loh, karena di sini emang kalau Siltiman ya tahu sendiri ya, setiap hari upload, jadi agresif, nggak usah mikirin yang lain bilang spam, video spam apa, bukan itu tujuannya gitu. Kita bukan jadi YouTuber ya, kita benar-benar gunain YouTube untuk bangun bisnis gitu, untuk melipat gandakan pendapatan ya, bukan cuma jadi YouTuber ngandelin gaji kayak kerja jadinya. Nah di sini kita beda, ini membangun bisnisnya bisa berkembang ya, ini dalam 1 tahun aja bisa segini gitu. Gimana tahun setelahnya ya. Di kuartal 3 ya, kita berusaha untuk membuat produk ya. Produk ini produk apa nih? Produk ini ya produk digital ya. Makanya saya ini membuat produk digital nih, contohnya ya ini jadi semacam kayak ini ya, satu kesatuan, dan produk digitalnya juga ada skemanya ya. Skemanya ini ya dari pemula, menengah, sama yang udah mahir, dan kalau semua itu dikombinasikan jadi satu produk, ini kayak produk high ticket ya, tiket yang produk yang berharga mahal. Jadi merupakan perjalanan hidup kita ya, dari mulai apa ya, gimana caranya kita melipat gandakan keuangan, lihat momentum, terus mikir buat masa depan, duit pendapatannya gimana caranya biar stabil terus di masa depan. Jadilah satu formula bisnis ini. Kalau kalian ya sesuai dengan keterampilan dan latar belakang kalian, misalnya chef atau mancing atau ya pokoknya macam-macam lah, olahraga. Di sini kita selain bikin produk juga memanfaatkan momentum ini sebenarnya mengarah ke itu ya, ke kolab sama yang lain gitu lah. Di sini karena YouTuber, kolab sama YouTuber pemula, nggak usah pandang bulu ya, nggak usah mikir untung rugi tuh, yang penting kita sebanyak-banyaknya kalau bisa ya tampil di ya, saling ini aja, saling tampil di antar channel itu. Tapi di sini juga Sirtiman sendiri ya emang nggak usah dipaksakan lah gitu. Emang jadi nanti takutnya terlalu banyak collab, kayak setiap collab aja kita ya ketemuan sama YouTuber cocok apa enggak, jadi kayak rapat kayak gitu. Nah di situ jangan terlalu ngabisin waktu itu. Kalau emang udah ya oke, rezeki ya udah dapet bikin collab bareng gitu. Cuma kalau emang belum atau waktunya, timingnya susah ya jangan dipaksakan juga, karena di sini di bawah ini yang namanya community ini ya, ini yang paling Sirtiman utamakan gitu. Community adalah komunitas ya. Jadi di dalam bisnis cari duit online ya, kita butuh komunitas ya. Saat kita jualan produk digital, pembelinya ini kita masukin ke dalam komunitas. Jadi produk ini kan belinya bisa gratis atau bisa yang berbayar ya. Nah ini kita masukin ke dalam komunitas gitu. Biasanya Sirtiman kalau ada yang beli produk ini kita kasih info ya, silakan yang mau gabung di grup pembeli Sirtiman atau grup bisnis online kursus Sirtiman, silakan. Biasanya untuk pemula pada gabung gitu. Nah ini permasalahannya adalah komunitas ini ya emang ini kayak bola salju ya guys, kayak balon gitu, jadi bisa besar gitu. Bola salju yang menggelinding, pasnya semakin banyak dikelola, semakin dijalanin, dia akan besar komunitasnya ya. Namanya orang bisa gabung banyak, kitanya kalau misalnya produktif ya, semakin banyak mata memandang, bisnisnya jadinya semakin besar gitu. Di kuartal 3 nih kita bikin 36 video ya, ini bahas tentang produk, momentum ya, ini kayak misalnya mau kolab seperti itu, sama komunitas ya, bahas komunitas. Makanya di sini Sirtiman ajak ini ya, kalau ya gabung grup WA misalnya gitu, ini bahas komunitas gitu. Jadi kita punya bisnisnya ini ya berkembang ya, membesar gitu. Di sini bedanya konten kreator
Yang standar dia cuma gedein subscribernya doang. Kalau di sini benar-benar memanfaatkan sumber daya manusia yang lain gitu. Kayak mereka punya skillnya, kita sharing ilmu, mereka tambah pintar, ya, mereka bisa juga rekomendasi, mereka bisa bisnis online, mereka jadinya jadi jadi butterfly effect ya. Jadi pokoknya ilmu kita jadi tersalurkan dan jadi bermanfaat buat kita gitu. Ini di quarter terakhir ini launching ya. Launching bikin 24 video. Sebenarnya sentimennya kalau untuk launching udah punya template ya, kayak di ini jadwal rilis ini. Nah, ini kalau mau bikin 24 video di sini sebenarnya udah, ini dalam 1 bulan misalnya ada ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nah, ini udah ada template-nya seperti itu. Jadi setiap video ini, kalau untuk bingung bikin video apa, kita bisa menggunakan AI untuk cari ide kontennya gitu. Tinggal kita injek atau suntik sama cerita kita atau pengalaman kita gitu. Jadi satu konten yang beda, yang unik gitu ya. Gitu aja sih. Misalnya kita bikin situs, ya kita masukin lah situsnya foto-foto kita atau produk kita kayak gitu. Ini video Sirtiman ya, nah seperti itu. Oke, jadi untuk quarter 4 ini saatnya launching produk ya, launching produk. Nah di sini kalau kita udah ngikutin yang dari awal, terus jualan affiliate buat yang punya situs, nambah orang jadi tambah kenal, kitanya sharing ilmu, kitanya mulai bikin produk, collab, komunitas. Ini udah quarter 3 seharusnya udah besar ya, udah tambah besar dibanding quarter 1. Jadi quarter 4 kita tinggal launching produknya gitu loh. Jadi orang akan membeli produk. Disinilah kita dapat duit. Beda sama konten kreator, kemungkinan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum tentu dapat duit. Karena apa? Karena di sini skemanya kayak gini gitu loh. Formula bisnisnya kayak gini gitu. Jadi kalau konten kreator kadang apa ya, kayak adanya Sirtiman aja, ayo diajak model kayak gini, kata dia jadi konten kreator aja, ngebagusin dulu apalah alasannya. Sebenarnya apa ya, kalau udah ada formula ini ngapain juga ngebagusin kalau dapat duitnya lambat gitu, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun belum ada gajian yang inilah yang solid gitu. Lebih baik dipakai cara ini aja gitu loh. Ini apalagi kalau urusan komunitas ya, komunitas ini tambah besar, apalagi kita collab sama yang lain, dapat orang lebih populer lagi, kita produknya juga nih nggak sekedar ini ya, nggak sekedar bikin produk ya, tapi produknya benar-benar sesuai dengan pengalaman logis kita juga. Nah di sini orang akan kita kasih produk teasernya, produk free-nya, freebie, kasih produk yang premiumnya, kasih produk yang ya pokoknya produk yang upgrade-nya ya di sini. Jadi misalnya dalam 1 tahun kita punya rencana kerja setiap bulan rilis produk baru, ya udah nanti akan dalam 1 tahun ini, misalnya tahun depannya ini udah mulai ya. Jadi kayak Sirtiman ya, udah mulai, Sirtiman udah ngelewatin ini semua, dan Sirtiman udah mulai kayak video yang terakhir ini, jurnal 2025, rencana produk digital 2025 ala Sirtiman. Jadi Sirtiman udah ngerancang ya 12 produk digital di 2025 gitu. Dan ini produk utama aja ya. Kayak misalnya ini 2025 ini bulan 1, bulan 6, bulan 7 sampai bulan 12 gitu. Ini judul-judulnya gitu. Nanti akan bulan ini ya Sirtiman akan mulai ya buat produknya. Jadi ya begitu bedanya konten kreator sama bisnis online. Ya nggak cuma bikin konten doang, tapi juga
mengembangin bisnis kayak gitu. Mungkin kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom komentar. Juga jangan lupa guys, kunjungin sirtiman.com. Di sini ada berbagai kontennya, produk, konten video tutorial, mentor bisnis online, tutor mental bisnis online, formula bisnisnya juga Sirtiman share. Dan kalau mau untuk mulai ya kerja, bikin project sama Sirtiman, silahkan. Ini ada paket done for you ya, pakai terima beres atau pakai terima beres gitu. Jadi bisa dipilih mau yang mana, tinggal kerjain bareng Sirtiman seperti itu. Nanti akan dibimbing ya, di mentoring biar minimal punya formula kayak gini deh gitu. Punya formula kayak gini, kayak ini formula TikTok, produk digital jadinya cuan gitu. Nah di sini salah satu aja, ada yang kalau nggak pakai TikTok ya Facebook, kalau nggak pakai Facebook ya IG, bebas gitu. Yang jelas ya formatnya sih sama ya kayak TikTok, IG kan video vertikal seperti itu ya. Dan kalau YouTube video panjang gitu. Ini tinggal menyesuaikan kalian sukanya di mana. Jadi dalam 1 tahun ini ya diharapkan ya kejar targetnya segini gitu, $44.000 minimal ya, minimal lah gitu. Kalau bisa lebih. Gimana caranya? Sekarang logikanya ini gimana caranya gitu. Logikanya nih gimana sih dari pemula bisa dapat 50 juta dalam 1 tahun gitu. Ya inilah yang harus dilakuin. Bikin website, sharing, affiliate juga jalan terus ya. Affiliate ini ya kayak model kayak gini seharusnya rajin update terus ya, karena setiap update ini terindeks di Google, terindeks di, kalau kita langsung sharing ke sosmed ya terindeks tuh. Jadi semakin banyak mata memandang. Kalau bisa rajin dibikin videonya juga, jadinya ya affiliate-nya jadi solid gitu. Affiliate-nya jadi solid, nggak cuma sekadar affiliate, bikin video affiliate ya, tapi benar-benar ada websitenya. Nah ini orang jadi percaya, oh beli di sini aja. Kalau ada yang mau beli holder motor, oh di sini aja gitu. Ini kalau orang beli kita dapat komisi gitu. Orang beli dapat komisi. Jadi misalnya affiliate ini kan pakai situs sirtiman.com ya. Nah ini kalau ada orang beli ini kita dapat komisi. Misalnya orang klik pengen beli holder motor gitu, nanti kita akan dapat komisi. Oke, jadi karena internetnya masih lelet ya guys. Nah ini kalau udah klik, udah pencet tombol beli, diarahkan ke marketplace asalnya ya. Karena di Sirtiman cuma majang foto produknya doang, foto barang ya, ada judul, deskripsi dan harganya. Cuma kalau orang misalnya klik beli produk, ini akan lari ke misalnya di sini Tokopedia seperti itu. Jadi tinggal cek komisi dari Tokopedia gitu. Ya seperti itu. Jadi untuk affiliate-nya, nah ini Tokopedia, ini halaman, ini resminya ya. Jadi itu guys, untuk yang pengen apa ya, pengen cepat dapat cuan ya dari YouTube ya, punya bisnis, punya produk, punya website. Jadi benar-benar tahun depan ini ya udah bukan jadi konten kreator biasa gitu, jadi pebisnis kalau kayak gitu. Nah inilah fungsinya punya YouTube ya, membantu karena kita bikin video, jadi membantu kitanya tambah populer, tambah dipercaya, tambah besar ya seperti itu ya. Dan kita rutin launching gitu. Oke, jadi itu aja guys, semoga ya bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan, jangan lupa jempolnya. Jumpa video berikutnya. Goodbye.